CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cirebon akan melaksanakan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching Pembelajaran Supervisi Akademik. Bersama kami, saya Fitri Oktoviani dari SDN 1 Sidawangi. Saya Dudung Abdul Rahman dari SDN 1 Kabandung Kidul. Ya. Saya Maulana Rifandi dari SDN Negeri 1 Kementerian. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Dudung, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Fitri. Nah, baik, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Pak ya? Nah, sudah siap? Insya Allah siap Bu Fitri. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer Pak, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama mengenai coaching yang Bapak laksanakan kemarin, kira-kira bagaimana itu Pak? Nah untuk praktek coaching kemarin pastinya saya deg-degan Bu. Iya. Nah baru pertama kali saya sih. Emang sih kalau dengan kita tidak langsung dengan menjuruskan cuma mungkin bedanya kalau sekarang harus ada menggunakan menuju ke Tirta, Iya, Tirta. Ya. Jadi deg-degan ya Pak, nervous ya Pak ya? Sangat-sangat. Santai saja Pak, santai. Oke, siap. Santai. Kemudian mungkin karena itu belum terbiasa saja Pak. Kalau sudah dibiasakan mungkin nanti akan berjalan dengan sendirinya ya Pak ya. Iya, siap. Sebaik semoga kegiatan ini hari ini lancar ya Pak ya. Amin. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan Pak. Yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira menurut Pak Dudung, Bapak itu kurang yakin itu di bagian yang mana itu Pak dari 3 kompetensi? Kalau menurut saya mungkin dari pertanyaan yang berbobot yang harus digunakan teknik Tirta. Jangan sampai nanti mungkin kita membuat yang namanya ketika coaching itu coaching ini saya menawarkan atau membuat solusi pada coaching ini mungkin itu. Kita harus menggali lebih dalam ya Pak kalau dalam coaching ini ya Pak ya. Iya betul. Jadi sangat sulit kalau misalkan kita tidak fokus mendengar saja. Jadi nanti enggak apa namanya tuh pertanyaan kemana nanti ya. Ya betul. Jadi saling kerjasama antara coach dan coaching begitu ya Pak ya. Terakhir nih Pak, sebetulnya apa yang ingin Bapak capai dari coaching kali ini Pak? Nah pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang sedang coaching hadapi ini. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nah, selanjutnya saya akan persilahkan Bapak untuk melakukan coaching dan saya sebagai observer, saya akan mengamati coaching yang Bapak lakukan, apakah sudah sesuai alur Tirta atau belum. Kemudian apakah ada perubahan yang terjadi nanti ya Pak, strategi saya akan menanyakan bagaimana strateginya. Baik, silakan dilanjutkan ya Pak ya. Terima kasih sebelumnya, semoga nanti coaching berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Ya. Fitri. Amin. Terima kasih Pak Dudung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Mon. Siang Dudung. Gimana kabarnya Pak Mon? Alhamdulillah Dudung sehat. Pak Dudung gimana? Alhamdulillah siap. Gimana Pak? Pak Dudung sibuk nggak nih? Enggak, lagi santai aja sih. Kalau ada lagi kesibukan itu saya membantu ya. Enggak, enggak apa-apa. Gimana Jadi Pak? ada mungkin apa ya Pak Dudung? Pak Dudung, kalau kan kita sama-sama sebagai guru olahraga, Ya. saya pengen juga Pak Dudung. Nah, tentang apa nih Pak? Nah, ini pada dulu itu dalam pembelajaran kemarin tuh ada kelas 6 nih dulu, kelas 6 beberapa siswa perempuan, nggak semua, itu merasa takut pada dulu ketika praktek permainan bola besar. Terutama memang bola-bola besar kan ini notabene laki-laki pada dulunya yang biasa melakukan ini, tapi ini kan saya pengen mau perempuan kan mau mencoba ya, itu pada takut pada dulu. Takut kena muka, takut kena ini sakit, jadi pada duduk gitu pada duduk. Jadi saya tuh kusar, gitu, bunda, pengennya tuh aktif gitu pada duduk. Itu pada dulu masalahnya. Nah, cerita Pak Mon menarik sekali ini Pak Mon ini. Jadi tadi yang Pak Mon sampaikan malah siswa perempuannya yang kurang Iya benar. berminat di dalam permainan bola basket. Nah,
ketika Pak Mul mengetahui permasalahan ini seperti tadi minat minat perempuan dalam permainan bola basket ini, ada hal apakah yang sudah dapat sekolah tertentu dari Pak Mul untuk mengatasi seperti ini, Pak Mul? Jadi ini kan saya refleksikan, itu apa memang ini saya yang salah sebagai seorang guru atau memang ini ada kesalahan terhadap proses pembelajaran di lapangan kita, entah karena memang anak tersebut punya masalah atau apa. Tapi ketika saya lihat itu hanya mengutarakan takut Pak, takut kena muka, takut nantinya sakit gini, karena memang kemarin itu yang saya gunakan itu memang bola basket yang sesungguhnya gitu. Jadi saya kira agar pengalamannya juga lebih murni asli itu saya pakai gitu. Kan kalau ada sebenarnya ada beberapa perempuan juga yang mau melakukan, tapi ya cuma 1-2 orang, sisanya itu pada duduk Pak gitu. Jadi kemarin itu ya begitu refleksi saya itu apakah ini sayanya gitu atau bagaimana. Jadi itu pendung permasalahan. Tadi ya dari mungkin dari segi anak itu mungkin merasa takut, Betul, pendung. takut dia mau bola, takut kena muka, tidak takut mungkin salah, terus mungkin nanti itu bisa lebih ada lagi mungkin yang lebih kamu mendalami lagi gitu, seperti itu kamu. Nah itu baru dong. Jadi saya kan tanyakan nih kepada ya ini kan saya tuh ini Libda bisa kok ngelakuin ini, mau nggak takut. Tadi juga kalau misalkan gerakannya benar saya juga udah jelasin, kalau gerakannya benar nggak mungkin kok kalian kena muka. Kan ini juga pelajarannya kan lagi mengoper, kalau mengoper kan bukan untuk menyerang ya baru dong, mengoper kan untuk ke teman. Jadi kan sebisa mungkin semanja mungkin gitu, sepas mungkin tetap udah dikasih poin komplit itu anak-anak tetap nggak mau ketemukan. Jadi entah itu terjadi akibat mungkin sebelumnya pernah terkena bola sehingga takut trauma atau gimana gitu. Jadi itu sih yang saya dorong itu, tanya-tanya ke anak-anak, rata-rata semua dari 80% itu takut. Ngomong ke udah saya nonton aja dengan laki-laki main. Ya. Ada masalah yang tadi Pak Mul sampaikan, gimana sih perasaan Pak Mul terkait situasi ini? Nah, kalau ditanya perasaan tentunya ya balik lagi tadi, saya ini ngerasa ya gagal dalam proses pembelajaran begitu. Karena kan keinginan saya ini semua siswa yang saya hadapi itu bisa antusias dalam proses pembelajaran. Iya, jadi kan pengelolaan pembelajaran saya ini baik, tapi terjadi hal seperti ini kan saya harus lebih peka lagi nih depannya. Pada dong, karena ada sebagai siswa yang tidak mau melakukannya begitu. Ya, tapi ya dengan memahami situasi ini, apa yang ingin Pak Mul capai terkait permasalahan tadi, bisa ingin aku Rencananya berdua. ya, Mungkin berdua dari hasil mengalami permasalahan tadi udah saya katakan semuanya. Balik lagi mungkin saya akan lebih enaknya berubah dari posisi saya aja sebagai seorang guru, karena kontrolnya lebih enak, kontrol diri sendiri dibandingkan kontrol anak-anak yang segitu banyak. Jadi mungkin kalau dari dilihat karena takut, berarti kan karena ada suatu hal yang bakal bikin membahayakan badannya atau anggota tubuhnya. Mungkin nanti saya akan melakukan modifikasi bentuk bolanya menjadi bola yang lebih ramah anak lagi. Jadi kalaupun misalkan nanti ada miskomunikasi terhadap gerakan mengopernya, terjadi benturan ke kepala, tidak terasa sakit, mungkin bolanya bisa saya modifikasi gitu, mulai mungkin menggunakan bola plastik atau menggunakan bola dari kain perca yang memang ramah anak. Dan harapan ya itu tadi bisa mengikuti semua. Mungkin caranya itu pada dulu. bagus sekali Pak Mul rencana Pak Mul tadi untuk mengatasi permasalahan tadi. Pak Mul membuat strategi pembelajaran, kalau memodifikasi ya, membuat alat bantu ya yang tadi menggunakan bola basket beneran, sebenarnya Pak Mul modifikasi lagi dengan bola plastik atau bola yang lebih bisa memungkinkan mereka untuk bisa tetap bermotivasi lagi belajar bola basket ya. Bisa Pak Mul.
kira-kira rencana ini Pak Mul kapan ini kan Pak Mul lakukan? Nah, kebetulan penduduk kemarin itu kan setelah permainan invasi masuk nih permainan bola besar. Di kemarin itu pertemuan pertama dulu. Jadi saya rencanakan pembelajaran bola basket ini menjadi 3 kali pertemuan. Sehingga kemarin itu saya mendapatkan masalah itu di pertemuan pertama. Jadi otomatis saya pengen gercep nih dulu. Biar di pertemuan kedua itu sudah teratasi tentang antusias belajar, sehingga nanti di pertemuan ketiga ini kita melakukan asesmen itu sudah berhasil semua di tidak ada yang. Jadi nanti saya di pertemuan ketiga saya menyiapkan media-medianya, saya buat sesederhana mungkin. Ya tentu tadi esensi dari basketnya tetap ada, seperti diameter lingkarnya membentuk bola basket seukuran bola basket, namun yang ramah anak lebih lagi. Jadi itu pada minggu depan lah saya kasih. Berarti rencana akan dilakukan minggu depannya. Iya betul. Ya, kalau itu nanti mungkin saya pengen tahu nih hasil rencana Pak Mul ini apa nih setelah melakukan ini, mungkin bisa ngobrol lagi ya. Siap. Saya tunggu nih Pak Mul Siap. rencana hasil rencananya Siap, apa betul. Pak Mul akan lakukan. Nah untuk hari ini ada lagi yang mau diobrolkan Pak Mul? Mungkin cukup pada dulu itu aja. Terima kasih banyak sudah mendengarkan masalah yang saya hadapi. Tentunya minggu depan saya akan sampaikan lagi keberhasilannya. Masalahnya aja pada dulu mendengarkan, apalagi keberhasilan saya dapatkan ini nanti kita dulu ya. Oke. Jangan kapok pada dulu. Siap Pak, malah siap itu saya sangat antusias sekali nih dengan rencana Pak Mul. Saya pengen bahasnya. Mungkin Cukup pada dulu, terima kasih banyak. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa selalu. Amin. Kemudian saya selalu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus untuk kegiatan praktik kucing hari ini. Sangat luar biasa coaching yang dilakukan oleh Pak Dudung dan Pak Maul. Sudah baik dan alur tirta pun sudah dicapai semua, baik dari tujuan, identifikasi masalah, rencana yang akan dilakukan oleh Pak Maul seperti apa sudah ada, kemudian tanggung jawab Pak Maul sebagai guru akan segera dilaksanakan. Kemudian ada yang saya tanyakan nih Pak Dudungnya sebagai coach. Jadi indikator keberhasilan apa yang didapat dari hasil diskusi tadi bersama coach? Indikator yang keberhasilan ini yaitu bisa menemukan rencana-rencana strategi yang akan dilakukan oleh Pak Mul untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Itulah indikator menurut saya. Bagus, baik sekali tadi, luar biasa untuk rencana yang Pak Maul sampaikan, dari memodifikasi bola basket untuk mengurangi ketakutan seperti itu ya Pak, membuat bola basket dari kayu perca misalkan ataupun dari bahan plastik, jadi untuk memancing anak itu supaya tidak ketakutan terlebih dahulu. Barangkali nanti untuk lebih lanjutnya mah barangkali dengan situasi seperti itu membuat anak menjadi berani. Nanti selanjutnya mungkin barangkali bisa menggunakan bola basket yang sesungguhnya, begitu ya Pak ya? Ya betul Bu. Ya. Terima kasih Pak Dudung dan Pak Maul. Saya selaku observer sangat tertarik atas diskusi kali ini. Semoga apa yang kita inginkan menemukan solusinya bisa kita terapkan di pembelajaran. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Keren sih. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak Maul. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu, jadi saya ingin menanyakan kepada Ibu, Ya, apakah hari ini Ibu sudah siap untuk melaksanakan coaching? insya Allah siap Pak. Hari ini saya akan melaksanakan coaching bersama Pak Dudung. Siap. Jadi hari ini Ibu, saya jadi observer dari Ya. kegiatan coaching Ibu bersama Pak Dudung nanti. Ada beberapa yang ingin saya pertanyakan terlebih Ya. dahulu kepada Ibu. Yang pertama mengenai praktek coaching ini Bu ya. Ya. Bagaimana Ibu perasaannya
Perasaannya deg-degan ya Pak ya, terutama pasti itu yang pertama itu deg-degan, Iya. takut barangkali tidak sesuai harapan, Wah. tidak sesuai yang diinginkan begitu Pak. Takut tidak seperti apa harus harus menurut alur tirta, takut tidak sampai seperti itu Pak. Jadi barangkali saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Begitu. Jadi perasaannya yang Ibu rasakan ini Ya. nervous ya, Nervous, deg-degan. deg-degan. Bisa tidak ya Pak, begitu. Nah, tentunya dalam kegiatan coaching ini kan Bu terdapat 3 kompetensi. Iya, betul. 3 kompetensi yang pertama present atau hadir secara Iya. penuh, kemudian juga apa namanya mendengarkan secara aktif juga, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang Iya. berbobot. Nah, kira-kira menurut Ibu nih, bagian dari 3 kompetensi ini masih yang kurang nih yang bagian mana Ibu? Yang Ibu rasakan? Kayaknya Apakah sudah keren, udah iya. atau masih ada perlu ini? Iya. Kalau untuk kalau keren sekali belum ya Pak. Kalau justru saya harus memperbaikinya, sepertinya hasil kemarin coaching kemarin tuh masih Betul. belum sempurna gitu Pak. Iya, Ya iya. jadi saya ingin memperbaikinya. Mungkin barangkali dengan cara saya mendengarkan lebih fokus, Siap. lebih aktif apa yang Betul. disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat lebih menggali lebih dalam Betul. apa yang disampaikan coach begitu Pak. Jadi nanti Ibu lebih Iya, fokus. iya, lagi, Bu, saya ya? kurang fokus mungkin Pak Nah, kemarin itu. nanti kan Ibu sebagai coach dan Pak Dudung sebagai coaching, Ya, dari proses coaching nanti, kira-kira apa yang Ibu inginkan atau Ibu harapkan? ya. Mungkin saya ingin menggali lebih dalam informasi yang disampaikan oleh Pak Dudung. Barangkali bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri, Betul. barangkali ya Pak ya nanti Betul. untuk perbaikan Pak Dudung juga, Betul. untuk perbaikan refleksi diri saya juga begitu Pak. Baik. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan semuanya, dari mulai perasaan Ibu, Ya. kemudian yang ingin Ibu tingkatkan di sini, mudah-mudahan itu semua bisa menjadi modal Ibu nanti Iya. untuk mengcoach Pak Dudung. Ya. Supaya apa yang Ibu harapkan tadi juga bisa terwujud ya. Ya. Jadi silakan waktu dan tempat saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching. Nanti saya akan mengamati sebagai observer. Baik. Terima kasih Ibu. Ya, terima Silakan. kasih. Ya, terima kasih Pak Maul Ya. atas waktunya. Assalamualaikum. Oke, selamat siang Pak Dudung. Selamat siang juga Bu Fitri. Iya, gimana kabarnya hari ini Pak Dudung? Alhamdulillah baik, cuma agak sedikit bingung nih Bu Fitri nih. Ada apa sebetulnya ini Pak Dudung? Seperti sedang tidak bersemangat sekali rasanya. Ini saya tuh bingung dengan anak-anak, dengan murid-murid. Kenapa? Kenapa bisa bingung dengan anak-anak? Mereka tuh kalau Ada datang, apa? Kadang suka terlambat, bukannya Oh. sekali atau 2 kali, kadang sering terlambat Bu Fitri. Oh, Makanya saya tuh begitu. bingung nih Bu Fitri nih. Iya. Apa mereka itu datang terlambat itu pada saat jam pelajaran Bapak atau terlambatnya itu setiap mereka datang ke sekolah? Nah, biasanya kebanyakan itu ketika jam pelajaran saya, ketika saya sudah mulai pembelajaran, udah 10 atau 15 menit, mereka baru datang. Oh, begitu. Ya, cukup menarik ya permasalahan yang Pak Dudung alami sepertinya. Kemudian mereka datang, yang mereka datang terlambat itu, apakah sudah Pak Dudung, apa yang sudah Pak Dudung lakukan kepada mereka yang datang terlambat? Ya, sebagian ketika saya menanyakan ke mereka, sebagian besar mereka bilang itu ketiduran mungkin. Oh, begitu. Bangunnya kesiangan, tidak ada yang membangunkan, seperti itu begitu. Iya. Kayak saya juga ini bingung harus gimana nih. Oh, begitu. Jadi permasalahannya sangat sulit ya Pak ya yang dihadapi oleh Bapak. Kemudian ada yang Bapak bisa menggali lebih dalam lagi nggak? Barangkali misalkan mereka itu datang terlambat tuh selain karena kesiangan barangkali ya Pak, karena mungkin kendaraan atau mungkin karena jarak sekolah ke rumah itu terlalu jauh, begitu Pak? Kebetulan sekolah saya itu letak geografisnya itu bersama dengan sekolah ada kelas jauh. Oh, ini kebanyakan ini selain dari itu bangunnya kesiangan, mereka ini jarak yang jauh. Nah, jarak jauh mungkin ketika udah bangunnya udah siang ditambah lagi dengan jarak, dan juga mereka itu kebanyakan jalan kaki. Iya. Akhirnya mungkin terlambat. Itu yang ketika saya menanyakan. Ada lagi ketika saya menanyakan ya
gara-gara itu bangunnya siang itu main HP semalamnya sampai lupa. Akhirnya mereka tuh bangunnya siang, apalagi dengan kondisi orang tuanya yang pagi-pagi langsung berangkat kerja. Oh begitu. Jadi mungkin kurang kontrol dari orang tua juga ya Pak ya. Bisa Jadi mereka itu bebas bermain HP, mungkin barangkali sampai larut malam ya Pak. Terus terkait perihal ini, perasaan Pak Dudung itu seperti apa? Sebenarnya perasaan saya merasa terganggu. Oh iya Kalau terganggu. gini, ketika saya udah mau pelajaran, udah mulai 15 menit mereka baru datang, akhirnya saya harus mengulang dari awal kembali. Iya. Kalau saya tinggalkan, Iya. kasihan yang terlambat seperti itu, makanya sini gimana ya gitu. Iya, permasalahan tersebut apakah mengganggu jam pelajaran Bapak? Pasti mengganggu ya Pak ya. Iya. Terus apa yang Bapak lakukan pada saat anak tersebut sudah masuk? Berarti Bapak mengulang pembelajaran lagi? Oh iya betul, berarti sangat mengganggu proses pembelajaran di kelas ya Pak ya? Betul. Ya, lalu kemudian strategi atau solusi apa yang akan dilakukan Pak Dudung terkait permasalahan ini? Yang pertama mungkin saya tadi kan akan mengajak ngobrol dulu, yang menggali lagi lebih dalam sebenarnya apa sih ini secara langsung buat anak. Tentunya mungkin tidak langsung bertanya di depan teman-temannya. Betul Pak Dudung. Saya akan bawa lagi ke kantor atau mungkin saya lagi jalan-jalan dengan mereka ngobrol yang kira-kira suasana nyaman dan kondusif. Jadi supaya mereka bisa membuka diri terkait dengan permasalahan mereka terlambat ini. Yang kedua juga mungkin saya akan berkolaborasi dengan wali kelasnya Bu. Iya betul. Seperti ini, apakah nanti kita akan lanjut ke orang tuanya, mungkin nanti setelah kita ngobrol dengan wali kelasnya selaku wali kelasnya. Iya, bagus Pak Dudung. Keren sekali apa yang ingin direncanakan oleh Pak Dudung, strategi Pak Dudung. Kemudian dengan memahami situasi ini, apa yang ingin Pak Dudung capai terkait masalah siswa yang terlambat ini, Pak? Gimana Bu Putri? Yang ingin dicapai Pak Dudung terkait permasalahan siswa yang terlambat ini, Pak? Ya, yang ini saya jangan sering dilakukan. Memberikan solusi, mencari solusi yang terbaik buat mereka, biar mereka ini ke depannya itu lebih baik lagi, tidak terlambat datang tepat waktu ya Pak ya. Iya betul. Dan tidak mengganggu teman-teman yang betul. Iya. Jadi Pak Dudung ingin apa yang Pak Dudung inginkan itu anak tersebut datang tepat waktu sehingga tidak mengganggu jam pelajaran Pak Dudung, tidak mempengaruhi teman-teman yang lain juga ya Pak. Karena mungkin situasi seperti ini pasti mengganggu konsentrasi yang lain juga ya Pak ya. Terus juga barangkali takut Pak Dudung mungkin dampak negatif, tetap ada dampak negatif untuk teman-teman yang lain ya Pak ya. Iya. Kalau mereka nanti mengikuti kalau misalkan betul Pak. Dibiarkan saja seperti ini, tidak ada solusinya. Iya betul Pak. Apa yang Pak Dudung sampaikan bagus sekali agar mereka memahami bahwa yang dilakukan anak terlambat itu salah ya Pak ya. Iya, jadi Pak Dudung harus meluruskan, harus menyelesaikan terkait permasalahan ini agar tidak lebih lanjut ya Pak. Kemudian langkah-langkah apa yang Pak Dudung ambil untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama tadi tentunya saya akan tetap berkolaborasi itu dengan wali kelasnya, terus saya juga akan berkomitmen akan dengan saya siap pembelajaran atau siap mengontrol mereka yang terlambat-lambat ini. Biar saya progresnya gimana nih. Iya betul, Pak Dudung ingin mengobrol dari hati ke hati dengan anak, melakukan pendekatan terlebih dahulu, tidak langsung memarahi anak begitu ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin bisa dilakukan pada saat di luar jam pelajaran Bapak ya Pak ya. Iya. Semoga apa yang Pak Dudung harapkan bisa tercapai ya Pak. Tetap konsisten dengan apa yang Bapak rencanakan. Sangat bagus rencananya. Kemudian Pak Dudung kira-kira mulai kapan nih Pak Dudung akan menerapkan strategi atau rencana Pak Dudung tersebut? Mungkin setelah kami sudah belajar, mungkin nanti untuk minggu depannya sudah mulai melakukan langkah-langkah apa yang akan saya lakukan, misalnya solusinya gimana. Jadi juga saya berharap tadi semoga mereka ini ke depannya lebih baik lagi, sering terlambat lagi. Iya, baik, bagus sekali ya Pak ya.
Saya tunggu nanti hasilnya minggu depan ya Pak. Semoga progres ke depannya lebih baik, pembelajaran pun akan lebih baik, membawa dampak positif untuk pembelajaran, untuk anak-anak, untuk kita semua. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kita. Luar biasa ya, tadi Pak Dudung sudah menyampaikan permasalahannya, Bu Fitri pun sudah peduli juga, aware, mendalami banget apa aja yang menjadi akar-akar permasalahannya, dan alhamdulillah tadi juga Pak Dudung sudah menyampaikan rencana-rencananya dan bertanggung jawab akan melaksanakan di pekan berikutnya Pak Dudung ya. Siap. Baik, menurut Ibu sendiri keberhasilan apa nih dari yang sudah kucing-kucing, indikator-indikator apa yang menurut Ibu sudah berhasil? Yang tadi sudah disampaikan oleh Koci sangat bagus Pak, mempunyai strategi yang jitu agar anak itu mungkin bisa berubah, salah satunya melalui ngobrol, pendekatan, mungkin berbicara dari hati ke hati, kemudian Koci nanti akan mengobrol dengan wali kelas ataupun nanti dengan orang tuanya, karena permasalahan ini takutnya itu berdampak negatif kepada teman-teman lainnya dan ternyata mengganggu pembelajaran pada saat pembelajaran Pak, begitu. Alhamdulillah. Jadi tadi sudah disampaikan juga beberapa indikator keberhasilannya ya. Ya. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching pembelajaran supervisi akademik dari kami. Semoga berkah dan bermanfaat serta menginspirasi kita semua. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak. menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.